Selamat datang lagi di channel saya. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana strategi saya dalam trading saham untuk tidak cut loss. Jadi untuk tidak cut loss, saya biasanya hold minimal 1 tahun saham tersebut. Ini bisa dikatakan trading, bisa juga dikatakan invest jangka pendek. Dan strategi ini hanya untuk saham-saham berfundamental bagus. Dan jangan lupa ini juga untuk saham blue chip dengan MOS minimal 33,3% atau lebih tinggi lebih bagus. Karena semakin tinggi MOS maka semakin besar profit yang didapat apabila saham tersebut balik ke harga wajar atau harga tertingginya sebelum saham tersebut turun dalam. Strategi ini menurut saya cocok digunakan untuk saat sekarang ini yang hampir rata-rata saham-saham blue chip MOS-nya di atas 33,3%. Seperti saham perbankan BBRI yang ini yang akan saya gunakan nanti, atau saham-saham consumer. Contohnya ICBP dan ULTJ Ultra Jaya. Nah, di sini saya akan memberi contoh di saham BBRI. Saya menggunakan chart bulanan ya, time frame-nya saya gunakan monthly agar bisa melihat arah jangka panjang saham ini. Nah, ini bisa kita lihat dengan hold minimal sahamnya 1 tahun dengan potensi profit yang kita dapat itu di atas 20%. Kita lihat ini saham BRI, kita lihat bisa terlihat pada 2008. Nih, kita lihat 2008 dia sempat turun dari level harga tertingginya sebanyak 71%. Kita lihat lagi di 2015 dia turun 40%. Dan di 2020 ini 2020 ya. Ya 2020 dia turun 48%. Jadi bisa kita lihat dari chart BBRI untuk recovery atau balik arah dari harga terendah menuju harga tertingginya sebelum saham tersebut turun dalam, itu biasanya dalam jangka waktu rata-rata hampir 2 tahun. Kita lihat nih 2007, 2009 naik. Ini 2015, 2017 balik. Ya seperti itu. Dan untuk ini 2020 ya potensi baliknya di 2022. Balik ke harganya 4.000 ini. Seperti itu. Nah, dari data ini bisa kita gunakan untuk, dari data-data yang saya jelaskan tadi bisa kita gunakan untuk trading saham anti cut loss. Contoh kita lihat di BBRI di 2007. Ini 2007 BBRI sempat harga tertingginya di 835. Ini kita lihat di 835 dan turun dalam di 2008 bulan November ke harga 240. Itu hampir 71% ya, 70%. Nah, saya akan beri contoh penggunaan MOS. Setelah kita, yang pastinya kita harus tahu dulu nih harga wajar, fundamentalnya apa. Yang pasti fundamentalnya harus bagus, sangat bagus. Jadi di sini kita menggunakan MOS yang saya akan coba kasih contoh. Nah, misal harga tertingginya tadi di berapa? Di 835. Ini kita contoh 835. Kita tarik turunnya 33%. Sini. Di sini. Berarti kalau dia turun 33% ke harga 550 lah. Kita anggap ini kan 550. Kita beli saham itu di bulan Maret 2018. Setelah kita beli sahamnya, ternyata sahamnya bukannya naik malah turun. Ini kita belinya di 550, kita turun ke harga terendah, kita gambar lagi penurunannya berapa. Jadi saat kita beli di 550,
ternyata saham itu dalam beberapa bulan malah turun. Berarti kita sudah rugi ini sekitar 55%. Berarti setengah modal kita untuk beli saham ini udah rugi. Misalnya kita beli 10 juta, kita udah rugi 5.500.000 kalau 55%. Jadi sisa uang kita 4.500.000. Nah, bagi pemula yang baru mulai trading atau invest, pasti galau, bisa susah tidur, mikirkan loss yang sangat besar ya. Untuk trading ini sangat besar. Tapi karena kita sudah merencanakan untuk hold minimal 1 tahun, karena kita sudah juga hitung segala macam datanya, jadi kita bisa tahan. Tapi kalau yang tidak sabar ini mungkin cut loss. Tapi kalau kita sudah tahu, kita akan tahan. Karena ini juga di bawah harga wajarnya. Kalau kita hitung, kita tahan dan ternyata setelah turun dari harga terendahnya 240, dia naik balik arah. Kita hitung ini kan dia balik arah nih, tapi kita hitung sebenarnya dia balik arah ini ke harga tertingginya udah untung nih 250%. Kalau kita beli di bawah ini kita untung 250%. Kalau dia balik ke harga tertingginya sebelum dia turun dalam. Tapi karena kita beli di sini menggunakan MOS yang 33%, kita tarik ini ke atas nih. Kita tarik sesuai harga beli ya. Jadi yang kemarinnya kita sempat turun atau rugi 55%, kita malah untung 48%. Kalau dihitung dari pertama kita beli ini bulan Maret ya, kita hitung bulan Maret 2018, kita take profit ini di bulan 9 jadi bulan 10. Berarti ini kita hot saham ini selama 1 tahun 6 bulan seperti itu, dengan potensi profit 48% itu sangat bagus ya. Kalau kita tahan selama 1 tahun 6 bulan itu sangat tinggi profitnya, nggak nyampe 2 tahun dapat 48%. Karena biasanya saham itu rata-rata pertumbuhannya setiap tahun tuh 20%. Jadi kalau kita dalam tahun 48% itu sudah cukup lumayan lah, bagus. Ini satu contohnya. Jadi kita kasih contoh satu lagi ya, di tahun 2015. Nah, di 2015 ini seperti tadi, dia udah turun 40% ke level terendahnya, tapi kita beli di misalnya MOS-nya di 33%. MOS 33%, berarti dia di sini. Anggap aja di sini 1.800. Nah, kita beli di 1.800 di bulan. Dia menyentuh harga 1.800 itu di bulan 9 2015. Sempat turun. Kita gambar dulu. Bulan 9 ya. Setelah itu ternyata juga saham yang kita beli ini malah turun. Kita gambar turunnya. Turun 12% dari harga kita beli. Tapi setelah dia turun ke harga terendahnya, dia balik arah. Kita belikan di harga 1.800, jadi kita mulai tarik dari harga 1.800 di sini. Untuk harga tertingginya di sini. Mencapai harga tertingginya tuh di bulan 5 2017. Kita beli di bulan 8 2015 dan kita take profitnya di bulan
2017, nggak nyampe 2 tahun ya, kita udah take profit 47%. Dari Apple kita sempat turun 12%, tapi kita take profit. Jadi untuk profit disesuaikan masing-masing ya, karena target profit masing-masing. Ada yang target profitnya misalnya 20% atau 30% ya disesuaikan. Kalau udah mencapai target profit ya take profit. Bagi yang trading atau investnya jangka pendek lah, lebih baik amankan profit dulu, nanti lagi kita hitung untuk beli lagi ya, seperti itu. Jadi sudah cukup jelas ya bagaimana cara atau strategi saya dalam trading saham untuk anti cut loss. Bagi yang ada pertanyaan bisa tulis di komen, dan terima kasih. Jangan lupa suka, berlangganan, dan sebarkan. Terima kasih sudah menonton.